Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliahan praktikum algoritma dan struktur data. Ingin menjelaskan materi tentang binary tree, prefix, infix, dan postfix dengan dosen pengampu yaitu Ibu Umni Salamah, Sarjana Komputer MMSI, dan anggota kelompok saya sendiri Rizky Ramadian Dwi dan teman saya Ilham Rashid Andia. Langsung saja ke materinya, saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama adalah tree, atau pohon. Pohon atau tree adalah salah satu bentuk graph terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena graph terhubung, maka pohon selalu terdapat path atau jalur yang menghubungkan setiap dua simpul dalam pohon. Tree juga merupakan salah satu bentuk struktur data yang tidak linear, yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki atau hubungan one to many atau antara elemen-elemen. Tree juga bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan elemen khusus yang disebut root. Node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tidak terhubung satu sama lain atau biasa disebut subtree. Kemudian binary tree. Binary tree adalah tree atau pohon dengan syarat bahwa setiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree. Yang kedua, subtree tersebut harus terpisah. Sesuai dengan definisi tersebut, setiap node dalam binary tree, hanya boleh memiliki paling banyak 2 seal. Kemudian jenis-jenis binary tree. Ada beberapa jenis binary tree, diantaranya yang pertama adalah full binary tree. Jenis binary tree ini, tiap node-nya kecuali leaf memiliki 2 seal, dan tiap subtree harus mampu panjang path yang sama. Yang kedua adalah complete binary tree. Jenis ini mirip dengan full binary tree, namun setiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda, dan setiap node kecuali leaf hanya boleh memiliki 2 seal. Yang ketiga yaitu skewed binary tree. Skewed binary tree adalah binary tree yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 seal. Kemudian kelebihan struktur binary tree, yaitu mudah dalam menyusun algoritma sorting. Yang kedua, searching data relatif cepat. Kemudian yang ketiga, fleksibel dalam penambahan dan penghapusan data. Kemudian langkah-langkah transverse. Yang pertama ada pre-order. Pre-order atau cetak data node atau cetak isi data node yang dikunjungi. Kunjungi leaf shield, kemudian ring shield. Kedua adalah in order, yaitu kunjungi leaf shield, kemudian cetak isi node yang dikunjungi, lalu kunjungi ring shield. Yang ketiga adalah post order, yaitu kunjungi leaf shield, kemudian kunjungi ring shield, cetak isi node yang dikunjungi. Lalu prefix. Prefix adalah notasi yang terbentuk atas operator dengan operand, di mana operator ada di depan operand. Contoh kasusnya adalah A plus B dikali C, masuk ke dalam infix. Maka notasi prefixnya adalah plus A dikali B dan C. Pemecahannya yaitu adalah A plus B dikali C. Diketahui ada 3 operand, yaitu yang pertama A, yang kedua B, dan yang ketiga C. Dan ada 2 operator, yaitu plus dan X atau kali. Nah, proses dimulai dengan melihat hierarki operator. Contoh di atas operator yang tinggi adalah X, kemudian plus. Tanda X atau kali diapit oleh 2 operand, yaitu B dikali C, atau ditukar, ya. Prefixnya dengan menggabungkan operand dan memindahkan operator ke depan dari operand, sehingga fungsi B dikali C atau notasi prefixnya menjadi kali BC atau XBC. Kemudian infix dan postfix. Infix adalah cara penulisan ungkapan dengan meletakkan operator di antara 2 operand. Dalam hal ini, pemakaian tanda kurung sangat menentukan hasil operasi.
Lalu postfix adalah metode penulisan dengan menuliskan operator setelah operan dan tanpa menuliskan tanda kurung. Contoh kasusnya adalah infixnya itu plus A plus B, terus prefixnya itu ditukar plusnya di depan, kemudian A plus A dan B gitu. Pengalihan operan dan operator. Kemudian di contoh infix dan postfixnya adalah 16/2, itu ditukar menjadi 16/2. Kemudian penerapan stack atau bahasa ungkapan aritmatika. Untuk menuliskan ungkapan aritmatika dapat dilakukan dengan 3 metode. Metode yang pertama adalah infix. Di infix itu ada operator, operand, operator, operand. Di infix ada operand, operator, operand. Contoh kasusnya A plus B. Kemudian di prefix. Di prefix ada operator, operand, operand. Contoh kasusnya adalah plus sebagai operator, A dan B sebagai operand. Kemudian di postfix ada operand, operand, operator. Contoh kasusnya ada A dan B sebagai operand dan B plus sebagai operator. Derajat operatornya ada bahasa operatornya itu ada plus atau biasanya plus tanda kutip atas kali X atau sama garis miring dan min. Konveksi infix, prefix, dan postfix. Ada 6 konveksi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah infix ke prefix, yang kedua infix ke postfix, yang ketiga ada prefix ke infix, yang keempat prefix ke postfix, yang kelima postfix ke prefix, yang keenam ada postfix ke infix. Kemudian contoh programnya akan dijelaskan sahabat saya Ilham Rashid Anbia. Dipersilakan untuk menjelaskan program. Di sini ada contoh program dari binary tree yang yaitu header-nya menggunakan library stdio.h, conio.h, stlib.h, yang dimana ada pendeklarasian struct dengan node dengan bertipe datakan integer, yang dimana node itu ada pointer kiri dan kanan. Lalu ada fungsi tambah, yaitu untuk membuat data baru, di mana di dalam fungsi tambah ini terdapat if else if. Lalu di program ini mempunyai transfers, yaitu pre-order, in-order, dan post-order, yang di dalamnya menggunakan if. Lalu ada fungsi utamanya itu. Di sini ada variabel fill dan data, yang dimana tipe datanya itu integer dan membuat ada pointer pohon, yang dimana di dalam fungsi utama ini terdapat perulangan do while. Lalu di sini juga ada fungsi utamanya, di mana pendeklarasian variabel fill dan data itu menggunakan tipe data integer dengan pointernya pohon, yang dimana di dalam fungsi utama ini menggunakan perulangan do while, yang di dalamnya juga menggunakan switch case, yang dimana jika ingin menambahkan data baru, maka memilih pilihan case 1, dan untuk melihat output dari data dengan transfer pre-order, maka memilih case 2, dan jika ingin melihat output pre-order, maka memilih case 2, dan jika ingin melihat output in order memilih case 3, dan jika ingin melihat post order memilih case 4. Dan jika memilih 5, maka itu akan exit atau keluar dari program tersebut.
di sini sebagai contoh ada untuk contoh pertama atau gambar pertama di sini ada pilihan 1. Nah, pilihan 1 ini untuk menambahkan data baru seperti contoh menambahkan dengan angka 10. Lalu di ini ada output in order dengan data 10, 11, 12, 13, 14, dan selanjutnya. Dan di gambar ketiga ini adalah output dari pre-order dari data yang sudah dimasukkan seperti 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Lalu di contoh keempat ini ada output post order yang dimana data yang diinput sebelumnya yaitu ada 20, 19, 18, 17, 15, dan sebagainya. Dari keempat ini induk atau kunjungan pertamanya adalah 10 dari inputan data yang pertama. Baik. Baik, terima kasih Ilham atas penjelasan dan compile programnya. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.